Tiga pemain timnas Indonesia yang cocok jadi starter saat lawan Laos di Piala AFF bisa bikin kejutan. Shin Tae-yong harus poles Hoki Caraka dan Arhan Kakak biar makin gacor di timnas Indonesia. Main rasa kungfu. Rafael Struijk debut di Piala AFF 2024 masih adaptasi dan butuh tandem yang gacor. Timnas Indonesia tiba di Solo jelang laga kontra Laos di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong diserbu fans. Setelah menaklukkan Myanmar, kini timnas Indonesia bersiap melakoni laga kedua grup B Piala AFF 2024 kontra Laos. Duel tersebut akan mentas di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 3 poin, sedangkan Laos di posisi juru kunci tanpa sebiji poin. Soalnya, pada laga pertama, Laos kalah telak 1-4 dari Vietnam yang berada di posisi puncak. Di atas kertas, timnas Indonesia jelas lebih berpeluang memenangkan duel. Selain bermain di kandang sendiri, pasukan Shin Tae-yong juga tengah percaya diri setelah menang 1-0 saat bertandang ke kandang Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024. Meski begitu, skuad Garuda tetap harus ekstra waspada. Bukan tak mungkin Tim Sat, julukan timnas Laos, bakal membuat kejutan. Bisa dia pastikan, pelatih Ha Hyok-jun sudah melakukan evaluasi total agar Boon Pachan Boonkong dan kawan-kawan tak mengalami hal serupa kala bersua Indonesia. Indonesia dan Laos setidaknya sudah 10 kali bertemu dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia masih jauh lebih superior dengan 9 kemenangan. Satu laga lagi berakhir imbang. Tak bermaksud menafikan Laos, pada pertandingan nanti tak ada salahnya Shin Tae-yong berani memainkan sejumlah pemain yang saat laga melawan Myanmar duduk di bangku cadangan. Siapa saja? 1. Ronaldo Kuateh. Pada laga melawan Myanmar, Ronaldo Kuateh baru dimainkan pada menit ke-88 atau hanya beberapa saat sebelum laga usai. Praktis, striker berusia 20 tahun itu tak punya banyak waktu guna mengeksploitasi semua kemampuannya. Menjamu Laos, ada baiknya Ronaldo Kuateh dipercaya sebagai starter. Pilar Muangthong United, Thailand, itu bisa menggantikan posisi Hoki Caraka yang saat menghadapi Myanmar bermain di bawah ekspektasi. Jika Shin Tae-yong masih menerapkan formasi 4-3-3, maka Ronaldo Kuateh akan ditemani dua penyerang lainnya yakni Marcelino Ferdinand serta Rafael Struijk. Mengingat Piala AFF 2024 merupakan ajang unjuk gigi pemain muda di level senior, Ronaldo Kuateh layak mendapat kesempatan sebagai starter. 2. Robby Darwish. Bek muda kepunyaan Persib Bandung ini juga layak mengisi starting 11 kontra Laos di Stadion Manahan, Solo, nanti. Performanya yang mengagumkan saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 atas Myanmar membuktikan Robby Darwish siap lebih menggila melawan Laos. Robby Darwish pemain serba bisa. Selain mumpuni di jantung pertahanan, ia juga bisa digeser sedikit ke depan sebagai gelandang bertahan. Dalam momen-momen tertentu, pengagum bek legendaris Persib, Robby Darwish, itu berani maju jauh ke depan untuk melakukan gempuran. 3. Victor Dethan. Seperti Ronaldo Kuateh dan Robby Darwish, Victor Dethan juga dimainkan dari bangku cadangan saat timnas Indonesia melakoni laga pertama versus Myanmar. Wonderkid PSM Makassar yang masih berusia 20 tahun ini masuk pada babak kedua menggantikan Arhan Kakak. Bisa bermain di posisi penyerang sayap dan gelandang serang membuat Victor Dethan menjadi salah satu pemain muda kebanggaan Shin Tae-yong. Ketenangan, kesabaran, serta determinasinya yang tinggi dipastikan bakal membuat Laos menderita sepanjang laga. Tak salah lagi, satu tempat di starting 11 layak diberikan kepada si petarung ulung ini. Jadi, sekarang kita tinggal tunggu, siapa yang bakal lebih gacor di Piala AFF nanti? Yang jelas, timnas harus benar-benar maksimalkan potensi mereka sebelum turnamen dimulai. Gimana menurut kalian sobat bola? Apakah tiga pemain ini bisa mengacak-acak pertahanan musuh kita nanti? Tulis opini kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi buat dapetin konten seru lainnya seputar sepak bola nasional. Apa jadinya kalau timnas Indonesia punya dua striker muda yang sama-sama bertalenta, tapi belum diasah maksimal? Hoki Caraka dan Arhan Kakak sedang jadi sorotan. Mereka punya potensi besar untuk jadi ujung tombak mematikan. Tapi, apakah cukup cuma dengan bakat? Lini depan timnas Indonesia masih belum menjanjikan saat menundukkan timnas Myanmar 1-0 pada laga penyisihan grup B Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Tuuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Padahal, Shin Tae-yong memakai formasi 3-4-3.
Ini pola yang lebih cenderung agresif untuk menekan lawan. Timnas Indonesia menurunkan Trisula sekaligus, yakni Hoki Caraka, Arhan Kaka, dan Marcelino Ferdinand. Namun, tiga penyerang ini tidak berjalan efektif. Terutama peran Hoki Caraka dan Arhan Kaka yang hampir tak pernah membahayakan lini belakang Myanmar. Gol tunggal Timnas Indonesia pun bukan berawal dari permainan terbuka. Timnas Indonesia baru berhasil mencetak gol pada menit ke-76. Itu hasil kemelut di depan gawang, yang berawal dari lemparan ke dalam Arhan Pratama. Asnawi Mangkualam memanfaatkan bola liar yang jatuh dekat kakinya dengan tendangan keras. Bola tersebut membentur mistar gawang dan masuk. Hoki dan Kaka punya style bermain hampir sama. Keduanya memiliki tenaga besar dan kecepatan. Tapi, kelebihan itu tak efektif karena pergerakan mereka cenderung mubazir, kata Musikan, mantan striker Persik Kediri, mengawali analisisnya mengenai permainan Timnas Indonesia melawan Myanmar. Hoki Caraka hanya punya satu peluang dari sundulan kepala dengan bola, yang mudah ditangkap kiper Myanmar, Zin Nyinyi Aung. Sementara Arhan Kaka sama sekali tak memiliki kesempatan mengancam gawang tuan rumah. Marcelino Ferdinand yang diharapkan jadi penembus kebuntuan lini depan pun seolah lebih banyak bermain individu karena dia sulit menemukan posisi Hoki dan Kaka. Komunikasi dan chemistry tiga striker Timnas Indonesia belum padu. Seharusnya dari tiga pemain itu dipilih salah satu sebagai target man. Saya amati Hoki dan Kaka belum bisa mengatur ritme dan posisi sehingga pola serangan tampak kurang rapi, lanjut Musikan. Menurut pemain terbaik Ligina 2003 itu Hoki Caraka bisa jadi striker target atau pemantul bola. Sedangkan Marcelino Ferdinand dan Arhan Kaka beroperasi di dua sayap. Hoki punya modal sebagai target man. Dia memiliki postur kuat melindungi bola. Hoki juga jago duel bola-bola udara. Untuk sementara peran Hoki dan Kaka lebih banyak bergerak untuk mengganggu pertahanan Myanmar, ujarnya. Namun, Shin Tae-yong masih punya waktu panjang untuk memaksimalkan potensi dua pemain muda ini. Hoki dan Kaka masih muda sehingga mereka tampak bermain liat. Potensi mereka harus terus ditempa hingga jadi striker tajam Timnas Indonesia masa depan. Kita minim stok striker. Sayang bila potensi yang ada, tak dipoles bagus, harap Musikan, yang terus mencermati perkembangan sepak bola Indonesia. Masalahnya, Hoki masih punya PR besar di fisik dan stamina. Kalau kita bandingin sama striker-striker Asia Tenggara lain, Hoki perlu upgrade level kecepatannya. Bakatnya udah top, tapi kalau nggak punya power buat bertahan 90 menit, gimana dong? Yang bikin mereka menarik, dua pemain ini punya chemistry bagus. Kalau digabungin di lapangan, potensi duet maut ini bisa bikin bek lawan pusing kepala. Tapi, ada satu tantangan besar, konsistensi. Main bagus di liga nggak sama kayak main bagus di turnamen besar. Jadi, gimana caranya biar Hoki dan Arhan gacor di Piala AFF 2024? Salah satu kuncinya ada di program latihan timnas. Pelatih kayak Shin Tae-yong harus eksplorasi lebih jauh gaya permainan mereka. Mungkin, kita bisa lihat formasi atau strategi baru yang dibuat khusus buat duo ini. Kalau ngomongin data, Hoki punya konversi peluang gol sekitar 30% di kompetisi terakhirnya. Arhan? Sedikit di bawah, sekitar 25%. Tapi yang bikin menarik, mereka sama-sama punya akurasi tembakan yang tinggi, lebih dari 60%. Artinya, kalau bola sampai di kaki mereka di area berbahaya, besar kemungkinan bakal jadi gol. Jadi, sekarang kita tinggal tunggu. Siapa yang bakal lebih gacor di Piala AFF nanti? Yang jelas, timnas harus benar-benar maksimalkan potensi mereka sebelum turnamen dimulai. Gimana menurut kalian, sobat bola? Apakah Hoki dan Arhan bisa jadi dua striker terbaik timnas? Tulis opini kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi buat dapetin konten seru lainnya seputar sepak bola nasional. Timnas Indonesia mengawali perjalanan di fase grup Piala AFF 2024 dengan cukup mulus. Tim Merah Putih berhasil mencuri poin penuh di markas Vietnam pada laga pertama grup B di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam. Timnas Indonesia sukses menggasak tuan rumah Myanmar 1-0 melalui gol yang bunuh diri kiper Myanmar saat hendak mengantisipasi bola sepakan Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Gol terjadi berawal dari aksi lemparan dalam yang khas dilakukan Pratama Arhan. Bola lemparan Pratama Arhan berbuah kemelut di depan gawang Myanmar. Asnawi Mangkualam yang mendapatkan bola muntah menyambar bola yang berujung gol untuk Timnas Indonesia.
Bola tendangan Asnawi sempat membentur tiang gawang sebelum memantul ke tubuh kiper Myanmar, Jin Nyinyi Aung, dan masuk ke gawangnya. Kemenangan atas Myanmar membuat tim berlogo Garuda berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan nilai 3, hanya kalah selisih gol dari Vietnam di urutan pertama. Ada yang menarik dalam pertandingan tadi malam. Dalam laga ini, ada perhatian yang tertuju pada sosok Rafael Struijk. Ia langsung menjalani debutnya di ajang Piala AFF 2024. Lantas bagaimana dengan kiprah Rafael Struijk bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Myanmar? Yuk simak ulasannya berikut ini. Rafael Struijk memang sudah menjadi andalan di timnas Indonesia terutama level senior, meski baru berusia 21 tahun. Klubnya, Brisbane Roar di Liga Australia, akhirnya memberikan izin agar ia bisa bermain di ajang Piala AFF kali ini. Namun dalam turnamen antar negara ASEAN untuk level senior, baru kali ini Struijk jalani. Ia mengawali laga di Yangon dari bangku cadangan, sebab pelatih Shin Tae-yong memilih trio Hoki Caraka, Arhan Kaka, dan Marcelino Ferdinand mengisi barisan depan dalam starting 11. Rafael Struijk baru masuk di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-46 alias babak kedua baru dimulai, dengan menggantikan Zanadin Faris. Struijk bermain cukup baik, meski dengan determinasi tak seperti ketika membela timnas Indonesia senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Terjadi perubahan skema permainan ala Shin Tae-yong di babak kedua, membuat Struijk berduet dengan Hoki Caraka. Struijk lebih banyak membuka ruang tembak atau peluang untuk membongkar pertahanan Myanmar. Sepertinya Rafael Struijk masih beradaptasi dengan skuad dan debutnya di turnamen Piala AFF 2024. Selain Struijk, masuknya Asnawi Mangkualam ikut membuat permainan skuad Garuda menjadi lebih ofensif. Pada menit ke-60, Struijk mencoba peruntungannya dengan tembakan jarak jauh, namun tendangannya mudah diamankan oleh kiper Myanmar, Jin Nyinyi Aung. Meskipun Indonesia bermain lebih baik di babak kedua, mereka kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mencetak gol. Struijk kembali mengancam gawang Myanmar tak lama setelah timnas Indonesia memetik keunggulan, memaksa Jin Nyinyi Aung melakukan penyelamatan dengan menundukkan badan untuk mengamankan bola. Total, Rafael Struijk bermain selama 52 menit dalam laga timnas Indonesia versus Myanmar. Ini pengalaman yang cukup positif bagi ex-penggawa Ado Den Haag itu. Keputusan Shin Tae-yong memainkan Struijk pada paruh kedua tampaknya tepat. Laga pertama di turnamen ini membuat timnas Indonesia masih perlu meraba-raba kekuatannya sendiri dengan skuad yang baru berlatih sekitar 1 minggu terakhir ini. Rafael Struijk minimal bisa beradaptasi dengan suasana kejuaraan serta rekan-rekan setimnya dengan skuad terkini. Ia punya bekal yaitu berupa penyesuaian atmosfer permainan untuk laga-laga berikutnya. Ia menjadi satu-satunya pemain keturunan yang dipanggil dalam fase grup Piala AFF 2024, dan terakhir kali membela timnas Indonesia U23 adalah pada playoff menuju Olimpiade melawan Guinea pada Mei lalu. Selain itu, Struijk masih perlu sosok duetnya yang pas. Sebagai contoh Ragnar Oratmangoen yang menjadi tandemnya di timnas senior. Kemungkinan Struijk akan kembali diduetkan dengan Hoki Caraka untuk laga selanjutnya kontra Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Setelah pertandingan, Rafael Struijk tampak tersenyum bahagia. Namun ia ternyata menyimpan sedikit rasa kurang puas meski timnas Indonesia bisa mengalahkan Myanmar. Ia mengatakan Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol. Namun demikian, ia tetap bersyukur Merah Putih memetik 3 poin di laga perdananya. Kita harusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Tapi 3 poin, ya ucap Struijk singkat selepas laga. Gimana menurut kalian sobat bola? Tulis opini kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi buat dapetin konten seru lainnya seputar sepak bola nasional. Suara heboh membahana di Bandara Adi Sumarmo. Puluhan, bahkan ratusan fans sudah menanti sejak pagi. Mereka tak sabar ingin menyambut kedatangan timnas Indonesia yang baru tiba dari sesi pemusatan latihan di Jakarta. Tapi, ada momen tak terduga yang bikin semua orang terpaku. Shin Tae-yong, pelatih kebanggaan kita, tiba-tiba menolak wawancara media. Kenapa, ya? Tunggu dulu, kita bahas satu persatu. Rombongan timnas Indonesia mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat saat mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Selasa, 10 Desember 2024, malam hari WIB menjelang lanjutan ajang Piala AFF 2024. Pesawat batik air dengan nomor penerbangan ID 7368 yang ditumpangi timnas Indonesia mendarat pukul 18.50 WIB di tengah hujan deras yang mengguyur Bandara Adi Sumarmo.
Kedatangan ini sedikit terlambat dari jadwal semula, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat sesaat sebelum pesawat mendarat, area kedatangan domestik bandara sudah dijejali orang. Tak hanya awak media saja yang bersiap-siap meliput skuad Garuda, masyarakat juga tampak antusias menyambut kedatangan anak asuh Shin Tae-yong. Ketika rombongan timnas Indonesia tengah singgah di ruang tunggu bagasi, masyarakat hingga pegawai bandara menyempatkan diri untuk mencuri momen menyapa sekaligus foto bersama dengan pemain idolanya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi sosok yang paling laris di serbu fans. Awalnya, ia hanya menyendiri di dekat tembok. Matanya fokus menatap layar gawai yang berada di genggamannya. Ketika keberadaannya mulai terendus fans, dia pun akhirnya disambangi. Di tengah kesibukannya mengoperasikan telepon pintar, pelatih asal Korea Selatan itu tampak bersedia melayani masyarakat yang meminta foto bersamanya. Nahoda timnas Indonesia ini tak hanya diserbu masyarakat dewasa saja. Sebab, anak-anak kecil juga terlihat sangat antusias untuk berfoto bersama sekaligus berinteraksi dengan Shin Tae-yong. Ketika mulai meninggalkan area ruang tunggu bagasi, Shin Tae-yong yang berjalan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi pun masih juga disambangi fans yang ingin mengabadikan momen bersama. Sayangnya, Shin Tae-yong enggan melayani permintaan wawancara awak media yang meliput di Bandara Adi Sumarmo. Ia tetap berjalan dengan langkah tegas menuju mobil Toyota Alphard berwarna hitam. Permintaan wawancara yang coba diajukan kepada interpreternya, Jang Seok-seo juga tak jauh berbeda. Lelaki yang akrab disapa JJ itu hanya memberikan gesture tangan pertanda penolakan. Setelah tiba di mobil, Shin Tae-yong langsung bergegas masuk. Dia juga menutup pintu tanpa membuka kaca. Di area lainnya, awak media hanya bisa mendapatkan kesempatan wawancara dengan pemain timnas Indonesia, Doni Tripamungkas. Doni menyampaikan, kemenangan yang diraih timnas Indonesia pada laga perdana grup B Piala AFF 2024 sangat penting untuk mendongkrak motivasi para pemain skuad Garuda dalam menatap ujian berikutnya. Alhamdulillah saya merada bersyukur dan senang. Kemenangan atas Myanmar itu menjadi motivasi kami, kata Doni saat hendak memasuki bus yang ditumpangi timnas Indonesia, pada Selasa, 10 Desember 2024. Pemain Persija Jakarta itu mengaku bakal berjuang maksimal dan menampilkan performa terbaik, meskipun recovery singkat. Karena waktu recovery yang cukup pendek, maka kami harus mempersiapkannya sebaik mungkin, jelasnya. Di sisi lain, para fans di Solo tetap berusaha mendukung tim dengan cara mereka sendiri. Ada yang membawakan spanduk motivasi, ada juga yang rela menunggu di luar hotel hanya untuk memberikan semangat. Ini bukti bahwa dukungan supporter adalah bahan bakar timnas Indonesia. Nah, itulah cerita seru kedatangan timnas Indonesia di Solo jelang laga kontra Laos. Dari euforia fans, strategi Shin Tae-yong, sampai momen-momen unik yang bikin kita makin gak sabar nonton pertandingan besok. Kalau kamu mau terus update soal timnas Indonesia dan sepak bola Asia Tenggara, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.